Halo Sobat YouTuber, kembali lagi bersama saya Dwi di channel Witara Tutorial. Seperti yang teman-teman lihat sekalian, ini merupakan salah satu channel baru saya yang saya buat untuk memberikan edukasi, informasi seputaran YouTuber pemula. Jadi, channel ini saya baru buat di tanggal 13 Januari 2023 dan saya akan jadikan ini sebagai bukti bahwa channel ini bisa berkembang sampai termonetisasi. Langkah awal yang harus teman-teman lalui adalah tentukan nama channel terlebih dahulu. Nama channel kalian yang pastinya kalian tidak boleh membuat nama channel yang sangat sulit atau sulit untuk ditemukan oleh penonton. Jadi teman-teman saya sarankan untuk buatlah nama channel yang sesingkat-singkatnya atau sesimpel-simpelnya. Kalian bisa buat nama channel yang mudah diingat oleh penonton dan mudah untuk dicari oleh penonton. Seperti itu. Setelah kalian membuat channel, kemudian kalian masuk ke bagian channel setting. Nah, kita akan masuk ke bagian sesuaikan channel. Setelah kalian meng-create channelnya, kemudian tentukan nama channelnya. Di sini kalian sudah masuk ke YouTube Studio. Jadi buat teman-teman, ketika kalian memulai YouTube, kalian tentukan dulu yang pertama adalah tema dari YouTube kalian. Nah, ketika kalian membuat YouTube atau memulai YouTube, pastikan tema atau sasaran penonton kalian itu tepat. Jangan sampai kalian di pertengahan nanti kalian bisa bikin beberapa konten itu acak kidul ya, atau konten gado-gado gitu ya. Karena itu akan mempersulit untuk mengembangkan channel teman-teman. Jadi usahakan dalam membuat channel kalian pastikan dulu tema atau topik yang kalian mau bahas itu apa. Entah itu konten hiburan, konten tutorial, konten gaming, atau konten keuangan. Dan saya sarankan kalian itu membuat channel sesuai dengan bakat atau kemampuan kalian masing-masing. Karena apa? Agar terhindar dari yang namanya salah jurusan gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh ikut-ikutan channel ini channel itu. Jadi tentukanlah basis kalian itu di mana gitu ya. Jadi teman-teman, setelah kalian membuat topik atau tema dari channel teman-teman, barulah kalian masuk ke branding. Di sini branding yang harus kalian benar-benar setting adalah logo. Dimana logo ini kalian harus setting di awal karena untuk menarik diri sendiri dulu, menampilkan, oh ini channel saya, ini channel yang saya buat dan saya lihat tampilannya bagus atau tidak gitu ya. Jadi ketika memang bagus tampilannya, kalian akan lebih semangat, jauh lebih semangat kalian memulai YouTube di awal ketika kalian bisa mendesain satu buah logo atau gambar banner seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu bingung untuk membuat logo dan banner karena di sini saya akan memberikan caranya, dan ini caranya sangat simpel sesimpel-simpelnya dan semuanya gratis. Tidak ada yang berbayar. Di sini saya berikan edukasi secara gratis dan teman-teman bisa pakai. Nah, untuk tutorial membuat logonya akan saya praktekkan di sini langsung. Oke. Di sini kita akan langsung masuk ke website yang namanya canva.com. Nah, di canva.com ini teman-teman bisa editing, kemudian membuat desain dan lain sebagainya. Entah itu thumbnail, itu secara gratis, gitu ya. Jadi kita buka yang namanya canva.com. Nah, di sini karena saya sudah registrasi, dan buat yang teman-teman yang belum registrasi, teman-teman bisa selesaikan dulu registrasinya. Jadi setelah kalian membuat akun di canva.com, kalian akan disuguhi dengan tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini bisa kalian pilih apa yang mau kalian buat. Nah, karena kita akan membuat yang namanya logo atau desain, kita di sini klik yang namanya buat desain. Nah, desain di sini kita pilih yang namanya logo. Nah, setelah kita masuk ke logo, kita akan disuguhi dengan yang namanya template ya. Jadi ada beberapa template yang bisa kita ambil dan kita gunakan untuk logo dari channel kita. Sesuaikan juga dengan nama channel kalian ya. Jadi teman-teman, misalkan kalian buat nama
The Channel gitu, MD Channel gitu. Jadi di logo kalian itu pastikan ada yang namanya nama channel kalian. Jadi itu bisa menarik penonton. Oh, ini bagus dan isi dengan gambar-gambar, entah itu gambar menarik atau tulisan menarik atau sesuai dengan imajinasi teman-teman sekalian deh ya. Jadi di sini sih saya akan berikan salah satu contohnya aja. Jadi cukup simple. Di sini kita masuk ke desain. Kemudian setelah kalian ditampilkan tampilan seperti ini, kalian pilih nih logonya seperti apa. Dan saya sarankan ketika ada logo yang berisi berisi watermark, itu artinya logo itu berbayar. Jadi teman-teman harus bayar lisensinya baru bisa digunakan gitu ya. Karena kita gratisan di sini ya. Nah, seperti ini kan ada lisensinya. Di sini ada hapus watermark. Jadi kita pastikan hapus dulu watermarknya ya. Di sini akan muncul di sini gambar premium. Gambarnya yang premium ya. Jadi logo ini gambarnya itu premium dan itu harganya 14.000. Kalau kalian mau beli, kalian harus beli dulu gitu ya. Jadi kalau kalian mau yang gratisan, kalian tinggal delete. Nah, kemudian kalian nggak usah ribet-ribet berpikir. Jadi untuk yang awal, karena ini awal banget, kalian tinggal buat aja nama channel kalian. Kemudian di sini saya ganti pemula. Ya, ini saya delete. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Pemula. Sini kita kecilin, kemudian YouTuber pemula. Nah, seperti ini. Ketika sudah seperti ini, kalian ingin insert yang namanya logo-logo yang menarik, kalian bisa cari di sini. Misalkan kalian mau cari huruf apa gitu ya, template awan gitu misalkan. Di sini semuanya gratis ya. Kalau misalkan ada yang kayak mahkota-mahkota ini artinya berbayar, jadi kalian tidak bisa gunakan yang itu. Kalian bisa gunakan yang lain. Kalian bisa cari-cari di sini. Kalian pilih dan logo misalkan. Di sini tuh banyak banget yang gratisan. Kita tarik di sini ya. Kita taruh di sini. Kemudian YouTuber pemula. Kemudian kita ganti warna gambarnya. Kita pakai, kita sesuaikan aja ya. Karena ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Ya anggapannya seperti ini ya teman-teman ya. YouTuber pemula. Nah, oke. Nah, kalian bisa kombinasiin atau disesuaikan aja sesuai dengan kesukaan kalian ya. Kalian bisa desain-desain di sini. Karena ini hanya tutorial ya, jadi saya buatnya salah-salahan aja ya, teman-teman ya. Nah, setelah jadi di sini kalian klik yang namanya bagikan. Nah, bagikan di sini itu kalian bisa unduh. Kemudian saya sarankan di sini kalian pilih yang namanya format JPEG. Kenapa format JPEG? Karena kalau format JPEG ini itu lebih lebih direkomendasikan oleh YouTube, karena kalau PNG itu kita nggak bisa upload ya. Nah, setelah jadi kita download. Setelah kita download baru kita sesuaikan di sini. Seperti biasa, kalian tinggal ubah, kemudian kalian pilih ini. Nah, kemudian akan seperti ini dan pilih selesai. Jadi, di sini untuk logo sudah jadi. Kemudian untuk banner kita akan langsung juga setting di sini. Jadi di video ini kalian tonton, jangan skip karena kalau kalian skip nanti kalian bingung ya. Ini karena ini merupakan proses awal dari membuat YouTube ya. Nah, kemudian kalau di sini kalau logo udah, kita masuk ke gambar banner. Nah, gimana cara kita membuat gambar banner? Di sini gambar banner itu cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal kembali ke beranda, kemudian buat desain lagi. Kemudian pilih yang namanya papan tulis ya. Tunggu sebentar, masih loading. Tunggu sebentar, kita salah pilih ya. Kita pilih yang namanya presentasi. Nah, presentasi di sini kita pilih. Kemudian yang harus teman-teman pilih adalah
cari dulu ya bentuk logo banner, kok logo ya, banner YouTube. Kita cari gambar. Nah, untuk banner itu kita cari gambar yang sesuai dulu ya teman-teman. Nah, ini template banner, kemudian kita save image, kemudian di save, kita tinggal drag sini, kemudian kita sesuaikan dengan ukuran layarnya. Nah, setelah jadi seperti ini ya, teman-teman pilih, kalau dia belum muncul garis seperti ini, teman-teman pilih file, kemudian di sini ada atur tampilan editor, kemudian tampilkan penggaris dan pemandu. Nah, setelah kalian tampilkan, dia akan muncul penggaris di atas dan di samping. Nah, kita ambil dulu penggaris yang di atas, tarik ke bawah, kita tarik ke sini, kemudian tarik lagi satu ya. Ukurannya harus dipasin teman-teman, jangan sampai lewat. Dan ini juga kita taruh di sini ya teman-teman, ini juga di sini. Kita taruh yang di sini ya, yang di tengah ya, karena ini kita mengatur ukurannya terlebih dahulu. Nah, setelah ukurannya sudah sesuai dan sama ya, setelah terbentuk penggarisnya, barulah kita mulai membuat desainnya. Nah, desainnya seperti apa? Nah, teman-teman di sini sudah disajikan dengan template-template menarik, dan ini bisa digunakan secara gratis. Ini hanya sebagai contoh, kita akan pilih salah satu dari ini. Kita klik, kemudian kita pilih hanya yang namanya, atau teman-teman mau upload yang namanya unggah gini ya, unggah file ya. Dan kalian teman-teman tuh mau ambil ininya, apa namanya, backgroundnya gitu ya. Teman-teman bisa ambil background aja. Bentar ya. Karena di sini saya tidak punya desainnya, kita ambil dari ini aja ya teman-teman ya. Kita ambil yang misalkan yang ini ya, kita ambil yang ini aja. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa edit ya, teman-teman bisa atur ya. Di sini misalkan ini jamnya di sini gitu ya. Teman-teman misalkan buat ini YouTuber pemula. Nah, oke teman-teman, ini nanti bisa teman-teman edit dan lain sebagainya teman-teman, sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan ini teman-teman aja. Jadi jangan dibuat ribet, jangan dibuat susah gitu ya, kalian buat sesimpel-simpelnya aja. Setelah jadi sama seperti yang sebelumnya, tinggal di download, kemudian pilih formatnya JPEG, kemudian diunduh. Setelah diunduh, teman-teman kembali ke YouTube Studio teman-teman, kemudian ubah di sini, kemudian masukkan, dan di sini akan seperti ini. Kita tambahkan selesai. Nah, sampai sini sudah jadi. Ini merupakan langkah awal kalian sebelum memulai YouTube ya. Karena apa? Kenapa saya menyarankan kalian branding dulu? Karena apa? Branding ini membuat kalian itu, kok bagus ya channel saya, tampilannya bagus nih, dilihat tuh enak gitu. Jadi orang lain juga sama, oh ini bagus nih, sepertinya channelnya rapi gitu ya. Nah, setelah kalian membuat branding ya, branding atau ini, kemudian baru masuk ke informasi dasar. Nah, informasi dasar ini teman-teman isi aja ya. Kalau misalkan handling ini pilih nama sebutan ya. Jadi teman-teman tuh bisa setting yang namanya nama sebutan. Jadi ketika misalkan teman-teman mau cari nama channel teman-teman itu langsung muncul gitu. Jadi tinggal di add Witara Tutorial, dia langsung muncul Witara Tutorial seperti itu ya. Kemudian untuk deskripsi, teman-teman bisa ambil salah satu contoh dari youtuber pemula. Jadi di sana kata-katanya kalian ambil, kemudian teman-teman bisa edit atau saring ya kata-katanya yang bermanfaat. Di sini saya hanya menggunakan belajar memulai YouTube dari awal sampai sukses hanya di channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Segitu aja udah cukup teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu rame gitu. Karena orang tuh kadang-kadang males bacanya gitu. Karena terlalu banyak, jadi malas baca gitu ya. Setelah semua selesai, teman-teman bisa publishkan. Setelah kalian publish, kalian bisa lihat channelnya seperti itu ya. Nanti channelnya akan seperti ini.
ketika teman-teman udah melihat channel ini bagus, kemudian rapi, tertata, dari logo sudah kelihatan, kemudian dari banner sudah tersedia. Sekarang langkah selanjutnya teman-teman tinggal setting di pengaturannya aja. Kita kembali lagi ya teman-teman. Kita kembali ke YouTube Studio-nya. Di sini kita klik aja YouTube Studio. Jadi di sini stepnya step by step saya akan ajarkan ke teman-teman ya. Di sini karena ini sudah kita isi, kita masuk ke setelan ya. Nah, setelan di sini untuk umumnya ya buat teman-teman yang mau mata uangnya digunakan USD, kalian pilih USD. Kalau IDR, teman-teman pilih IDR ya. Jadi untuk umum itu seperti biasa default aja, kemudian channel. Informasi dasar ini wajib teman-teman isi. Jadi kenapa wajib diisi? Ya, di sini informasi dasar ini merupakan apa namanya? Ini wajib kalian isi karena ini menentukan channel kalian ya. Jadi kalau kalian tinggal di Indonesia, saya sarankan kalian isi Indonesia. Kalau kalian tinggal di luar ya kalian isi sejujur-jujurnya aja ya. Jadi biar channel kalian ke depan tidak bermasalah gitu ya. Saya akan isi di sini channelnya Indonesia. Oke. Nah, kemudian kata kunci. Bagaimana cara orang menemukan channel kita? Nah, saran saya, karena kalian ini merupakan channel baru, kita akan buat yang namanya di sini kata kuncinya adalah Vitara Tutorial. Ya. Kemudian YouTuber pemula. Kemudian cara memulai YouTube dari awal. Pastikan kata kunci ini benar-benar menggambarkan channel teman-teman. Misalkan channel keuangan, kalian cari kata kunci yang menyangkut dengan keuangan. Maka informasi ini akan bisa tersaring oleh penonton kalian gitu ya, teman-teman ya. Setelah di sini di setting, kalian teman-teman tuh bisa bisa cari kata-kata kunci yang ada di YouTube lainnya ya, bisa kalian masukkan ke sini. Dan jangan lupa nama channel kalian harus dimasukkan ke sini karena begini, ketika kalian tidak masukkan nama channel kalian tidak akan berkembang ya. Jadi tidak akan muncul di hasil pencarian YouTube ketika kalian tidak masukkan kata kunci di sini, karena kata kunci ini membantu penonton untuk menemukan channel teman-teman gitu ya. Sampai situ sudah jelas. Setelah kita masuk ke info dasar, baru kita masuk ke setelan lanjutan. Di sini setelan lanjutan, teman-teman harus pastikan dulu channel teman-teman ini diperuntukkan untuk orang dewasa, anak-anak, atau atau tidak untuk anak-anak gitu ya. Nah, di sini kalau isi konten dari teman-teman itu adalah konten anak-anak, di sini ya tetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Saya selalu mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Kalian pilih sesuai dengan channel teman-teman ya. Karena di sini videonya adalah tutorial. Di sini saya pilih yang namanya tidak. Tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Tapi saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak ya. Kalau kalian masih bingung, kalian pilih yang di bawahnya. Saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap videonya seperti itu. Nanti ini adalah setelan dasar, jadi setiap kalian upload dia akan langsung otomatis seperti ini, seperti itu ya. Kemudian tautkan akun AdSense. AdSense ini nanti di next video ya. Jadi ini saya sarankan untuk tidak ditautkan dulu, biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi ini hanya dasar, jadi saya hanya memberikan yang dasar-dasarnya saja. Nanti ini akan ada step-step selanjutnya seperti itu ya. Kemudian jangan tampilkan kata-kata kasar yang berpotensi tidak pantas, subtitle dan lain sebagainya. Teks otomatis ini nanti kita setting aja manual. Nah, setelah setelan selanjutnya ini selesai, kita masuk ke layakan fitur. Nah, pelayakan fitur ini ada 3 pilihan ya. Ini langsung otomatis aktif. Fitur standar itu langsung aktif. Fitur menengah, video berdurasi 15 menit. Maaf.
thumbnail, custom dan lain sebagainya ini memenuhi syarat ya. Jadi fitur standar diaktifkan. Di sini teman-teman wajib verifikasi nomor telepon ketika kalian membuat akun Gmail, YouTube dan lain sebagainya. Itu wajib verifikasi nomor telepon baru ini bisa aktif ya teman-teman. Karena di sini saya belum verifikasi, nanti saya akan verifikasi langsung dan di next video saya akan tampilkan lagi untuk kelayakan fiturnya. Ini otomatis langsung aktif ya teman-teman. Jadi jangan bingung, jangan jangan panik ketika kalian memulai YouTube awal-awal. Nah, di sini untuk fitur lanjutan menyiarkan lebih banyak live streaming per hari. Nah, ini nanti itu ada yang namanya syaratnya ya. Kalian harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu. Oke. Setelah di sini sukses semua, udah settingan udah oke. Masuk ke default upload. Nah, default uploadnya ini ya teman-teman sekalian, teman-teman bisa buat dulu di sini deskripsi. Untuk judul jangan diisi. Untuk judul ini nanti teman-teman tuh buat sendiri aja. Nah, untuk judul deskripsi ini kalian untuk yang default kalian mau seperti apa? Misal, halo YouTuber pemula. Di sini saya ingin membagikan informasi seputaran YouTuber pemula. Jadi tonton terus videonya. Nah, deskripsi di sini saya sarankan kalau misalkan kalian menyantumkan keyword dan lain sebagainya itu nanti dimasukkan di deskripsi di sini ya. Jadi saya akan langsung buatkan saja. Kita cari di sini. Bentar. Atau teman-teman bisa langsung pilih ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih salah satu YouTuber ternama atau YouTuber yang udah biasa membagikan tutorial. Kalian tinggal ambil hashtagnya, kemudian kalian masukkan di sini hashtagnya, entah itu hashtag YouTuber pemula, kemudian koma dan lain sebagainya. Kemudian nanti sampai akhir di sini pastikan teman-teman ya, kan di sini saya pakai batasan yang namanya ini ya. Nah, sama dengan ya. Setelah di bawah ini baru hashtag YouTuber pemula. Kemudian hashtag lagi YouTuber apa gitu ya. Nah, di sini YouTuber pemula gitu aja. Nah, untuk visibilitas ini visibilitasnya teman-teman bisa lewati aja. Kemudian hashtag di sini ini nanti teman-teman bisa setting di video teman-teman masing-masing atau defaultnya seperti apa, karena di konten ini saya nanti mungkin beberapa tidak menggunakan hashtag yang sama, jadi saya akan lewati saja ya. Kemudian setelan lanjutan di sini lisensi kategori. Nah, kategori ini teman-teman wajib isi ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau isi nggak apa-apa, tidak bermasalah. Cuman di sini itu kalau kalian mau mulai YouTube, kalian harus tentukan nih di sini nih kalian bahas tentang apa. Jadi lebih enak penonton ngelihat channelnya. Jadi oh ini channel misalkan berita, blog, cara dan gaya, film, game, hewan dan peliharaan, hiburan, komedi, musik dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Karena di sini channel ini saya peruntukkan untuk cara ya tutorial, saya pilih di sini cara dan gaya ya teman-teman ya. Kemudian sertifikat biasa ini biasa, dan pastinya teman-teman komentar ini ya pilih yang tahan semua komentar untuk ditinjau. Karena begini teman-teman, untuk YouTuber pemula itu biasanya ya teman-teman banyak yang menggunakan website yang itu namanya spam. Jadi jangan sampai YouTube kalian itu
terkena spam chat ya. Jadi spam dari luar negeri dan lain sebagainya itu akan saya bahas di video-video berikutnya. Jadi wajib dihindari di awal ya teman-teman. Tahan semua komentar. Kalau komentarnya positif, kalian bisa publish. Kalau komentarnya negatif, kalian bisa hapus atau laporkan ya teman-teman. Sampai situ sudah kita selesaikan. Kemudian izinnya itu mohon maaf ini saya tutupin. Dan komunitas ini seperti biasa, ini nggak usah disetting ya teman-teman. Perjanjian ini udah, kemudian simpan. Nah, inilah proses awal dari memulai channel YouTube. Di next video, saya akan membagikan bagaimana cara membuat konten YouTube. Konten YouTube yang menarik, konten YouTube yang bisa memberikan tambahan, memberikan nilai tambah untuk penonton teman-teman sekalian. Ingat teman-teman, kalau kalian memulai channel, pastikan channel kalian itu bermanfaat dan bisa membantu banyak orang. Kalau misalkan kalian membuat channel yang asal-asalan, hanya kayak misalkan konten gaming gitu ya, kalian cuman main terus nggak ada bersuara, faedahnya di mana gitu ya. Teman-teman juga kalau misalkan nonton YouTube gitu ya, cuman main doang gitu, nggak ada kata-kata, nggak ada edukasi, gimana orang-orang mau suka sama channel teman-teman gitu. Kalau misalkan channel teman-teman itu bermanfaat, channel teman-teman itu memberikan edukasi yang bisa membantu memudahkan penonton dalam bekerja, kenapa tidak? Channel kalian pasti akan dicari-cari. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini karena sudah cukup panjang, mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dengan adanya video ini. Jadi saya mohon untuk teman-teman tetap konsisten. Yang namanya YouTube, memulai YouTube itu nggak ada yang instan ya teman-teman. Semua butuh proses, akan ada hasil dari setiap proses yang kalian lalui. Jadi saya mohon teman-teman untuk tetap semangat, karena hasil itu merupakan bonus. Jadi dari hasil kerja keras kalian itu akan ada hasil di kemudian hari. Dan ini adalah channel yang akan saya gunakan sebagai contoh untuk teman-teman, bahwa channel yang baru berkembang sekian bulan atau baru berkembang di 1 bulan atau 2 bulan itu bisa termonetisasi teman-teman ya. Jadi ini untuk menyemangati kalian teman-teman juga. Dan sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Bye bye.